bolehkah saya makan di rumahmu? Lu siapa? Gua siapa? Gitu. Setuju. Berarti kalian harus kenal buat makan di rumah orang lain. Setuju. Sebelum tema Anda berubah ya makasih kalian ya. Tapi saya belajar lagi di Siton. Gitu kan, lu jangan ketawa. Ini gak ada contekannya ya? Emang ketahuan kita nggak latihan ya? Karena bapaknya galak gitu. Ingat kita hari ini temanya apa? Value of worship. Hari ini spesial ya Pak ya? Spesial. Kita sudah mengundang co-komentor kita. Yes. Dulu yang belajar dari sosok ini dan berharap kalian juga bisa belajar banyak hari ini ya. Yes. Kita panggilkan ya. Siapa dia? Steven Bambe. Oke. Kosip gimana kabarnya kok? Puji Tuhan, saya gak ngos-ngosan. Kebetulan Kosip buru-buru ya hari ini ya. Gak buru-buru kayaknya manajemen waktu saya kurang pas. Saya gak kurang ajar kayaknya, bertobat saya nih. Gak masalah ya, tapi tepat waktu ya. Puji Tuhan. Katanya tiketnya jam 5:30 loh. Aduh. Iya benar gitu ya? Aku udah sudah 5:30 sampai sini, gue masih di jalan. Aduh. Upsi. Ayo diam aja deh. Hari ini kita mau belajar tentang value of worship kok. You tau kan temanya? Iya udah dikasih tahu. Udah di briefing. Udah di briefing. Jujur, gua kira tanggal 27 lo bener lo. Lo hampir salah waktu, untung lo ngasih tau gua. Aduh, bagus kok. 20 April, 2 hari lagi gua mikir. Itu datang dari Roh Kudus kok. Iya. Ingatkan kok. Kita berani banget hari ini ya. Oke. Kita hari ini ada punya beberapa pertanyaan nih kok. Ini gak ada contekannya ya? Gak ada kok. Gak apa-apa lah ya. Kali ini nggak ada bocoran. Sedikit Gak ada bocoran. natural dikit. Anak kurang ajar kali. Yuk, ininya banyak nih kok. Pertanyaan hari ini. Yesus ampuni mereka. Oke, saya pengen nanya sedikit tentang gambaran penyembahan menurut Ila. Sebenarnya ada sesuatu yang menarik ketika bicara soal penyembahan gitu ya. Saya sebenarnya diulang lagi kurang lebih 3 minggu yang lalu ketika ikut satu pelatihan, lalu di remind lagi tentang penyembahan. Nah, penyembahan kan ya kita selalu identik penyembahan itu bicara soal nyanyian, musik, bahasa rohnya kenceng-kenceng gitu. Bahasa roh sama bahasa daerah bercampur baur gitu kan ya. Dikira bahasa roh ternyata bahasa daerah, ternyata bahasa Ake gitu kan. Bagi yang nggak tahu ya begitu bahasa roh bahasa Ake. Ya kepikiran ke situ gitu kan, lu jangan ketawa. Gua nggak ngerti bahasa Kementerian meskipun istri saya orang kayak gitu. Nah, ada satu ayat yang menarik ketika bicara soal penyembahan di dalam Kisah Para Rasul dan saya benar-benar belajar lagi. Ya, sebelum tema Anda berubah ya makasih kalian ya. Tapi saya belajar lagi di Kisah Para Rasul. Nah, ini menarik banget dan jujur ketika tema yang datang, gue diberkati banget dengan kisah perjalanan gitu. Dalam Kisah Para Rasul itu waktu itu Paulus jalan-jalan lalu ketemu satu tempat, lalu ada tulisan mesbah untuk Allah yang tidak dikenal. Itu keren banget gitu loh. Itu keren banget. Dan ternyata ketika saya belajar lebih lagi, biasanya kalau penyembahan kita kan ngambilnya kan Yohanes gitu ya, akan menyembah Allah, akan ada penyembah-penyembah gitu. Tapi ini benar menarik kenapa? Karena jujur saya belajar lagi tentang penyembahan. Dikatakan Paulus bilang gini, dia ketemu mesbah, lalu tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu dia tanya itu sama orang di situ, lu ngerti nggak maksudnya? Kalau nggak ngerti sini gue kasih tahu. Nah ini yang mau saya sampaikan bahwa penyembahan itu
Pertama, kenal dulu. Gak sesuai dengan pertanyaannya kayaknya. Nggak sesuai. Oh iya. Jadi hari ini sih gue mau sharing tentang itu, ntar kita sharing aja tentang kata kenal. Kata kenal. Nah, saya mau tanya dulu nih sebenarnya. Boleh. Nah, ada yang udah kenal saya? Iya kan? Ya, tapi sebagian besar nggak kenal kan? Benar kan? Saya mau tanya nih, punya handphone semuanya ya? Iya, punya handphone. Saya mau tanya, siapa yang handphonenya punya foto yang orang kalian nggak kenal? Ada? Bisa. Bisa tiba-tiba nggak sengaja gitu, tapi fotonya lu pegang, lu taruh di dompet lu, itu ada orang nggak kenal, ada. Stalker kok. Ada stalker gitu, ada. Ya artis Korea aja kan lu kenal kan ya, meskipun dia nggak kenal lu gitu kan ya. Iya. Tapi jujur ada nggak? Nggak ada. Lu bisa bayang nggak sih? Ini logika banget gitu loh. Benar. Gimana mereka bisa menyebar tapi mereka nggak kenal? Wow. Ya. Gua dapat foto gitu, terus ada orang nggak ngerti dari siapa gitu. Ini foto siapa? Tapi gua pegang seumur hidup gua. Kenapa lu harus ada mesbah Allah yang tidak dikenal? Kok lu bisa nyumbang ya kayak gitu? Gue juga dapat itu bilang, oh iya juga ya. Kalau ada foto orang yang kenal, gimana gue worthy gitu. Jadi gue bilang, gila, lu siapa ya? Tapi gue sembah ya. Lu ganteng deh, tapi lu siapa gitu? Lu cantik gitu ya. Lu siapa gitu? Ya, gila kali ya. Itu logika banget sama. Dan ya penyebar bicara soal pengenalan gitu. Setuju. Dan ini yang yang menarik ya, saya ya mungkin cuma seperempat ya, karena kan udah pada orang baru yang saya kenal. Yang dari kecil bareng sama saya bisa hitungan jari ya? Bisa hitungan jari gitu ya. Sebelah kiri saya, depan saya. Kalau anaknya Emi emang dari Owen ya. Oh itu bisa dihitung kok. Itu bisa dihitung. Bisa dihitung lah. Sampai mudik itu tinggal dia daripada gua. Pastor. Gitu. Ya, tapi saya kenal gitu. Bisa bayangin sih kalau nggak kenal, tiba-tiba datang, lu siapa ya? Gua kenal lu, tapi kita bisa ngobrol. Dan itu yang menarik bicara soal kenal. Bagaimana saya bisa adore people, bagaimana gue bisa puji orang lain, tapi gue nggak kenal. Yes. Ryan, lu siapa? Gitu ya. Tapi kalau kenal dia, saya nggak pernah dekat sama dia. Jadi saya bisa puji dia hanya sebatas informasi yang dapat. Robi, meskipun kita pernah tidur bareng, nggak ke situ maksudnya. Tidur bareng saya, Mas Agus, Pasar Doni, gitu kan ya. Sebelum satu kamar sama Emi, kita berdua dulu satu kamar. Iya, ngoroknya modelnya kita tahu gitu, sama-sama seperti apa. Udah berapa banyak piring yang kami pecahkan di gereja sini, ya. Tapi itu kenal, jadi saya bisa ngomong tentang Pasar Doni, bisa kasih tahu dia siapa dia, itu bagaimana pagi-pagi kita berdoa, kurang kerjaan itu kan doain kursi, itu kan ya, doain kursi, tapi bisa tahu loh. Ya zaman kami masih ada doain kursi, di sini udah nggak ada doain kursi kan? Ada nggak? Nggak ada. Sudah nggak ada. Oh iya, jujur ya, sampai seperti itu gitu. Ya, saya kenal Robi, saya pelayanan, kalau yang sebelah kiri saya gak ngerti lagi ya modelnya kayak apa. Ya di antara kalian nih yang saya kenal, cuma ada satu orang yang rumahnya sering saya masukin buat makan. Kalau siang-siang saya kabur ke rumah dia gitu. Ya cuma yang sebelah kiri gitu. Ya, Steven, makanan. Simon. Ya. Di mana saya lapar, di situlah rumah dia berada, gitu ya. Ya sebelum di rumah susun itu ya. Lagi tidur aja bisa datang makan. Iya bisa datang, cuma makan doang. Nggak tahu. Bisa
siapin makanan aja buat dia. Pokoknya apa yang ada di meja makan di rumah dia, itu yang disediakan bagi saya. Itu kan sampai kenal. Setuju. Berarti kalian harus kenal buat makan di rumah orang lain. Setuju. Benar itu benar. Lu kayak orang goblok gitu kan tiba-tiba. Shalom. Bolehkah saya makan di rumahmu? Lu siapa? Gitu. Tetangga bukan kenal kagak gitu kan. Lu masuk bisa masuk nggak bisa pulang gitu ya. Ya ditangkap sama Pak RT gitu ya. Itu maling namanya. Ya itu maling namanya. Jadi kalau kalian mau makan gratis kenal dulu orangnya. Itu ya caranya ya. Iya. Gua pacaran sama Cici aja nggak pernah makan di rumah dia. Iya, karena bapaknya galak gitu. Jadi gua makan ke rumah ini aja. Jadi kalau dari ujung gitu kan gua mandi dulu. Aduh, udah masuk nih gitu kan ya. Notok pintu samping pintu saya teng. Steven, buka pintu. Kan pintunya langsung ke arah dapur gitu ya. Gak usah dijelasin juga kalau rumahnya kan seluk-beluknya ketahuan. Oh, ketahuan ya. Masuk YouTube soalnya. Tapi tuh makan, masuk YouTube. Oh iya. Live kita. Iya, yang ini lah kok. Tiba-tiba sopan. Enggak, nanti gua udah ngomong-ngomong. Iya. Nanti saya di ini bahaya lah. Tenang kok, aman. Aduh, gua deg-degan jadi. Udah, moving on. Moving on. Silakan. Kalian punya pertanyaan nih. Makasih Suni. Biar nggak Ya lempar, bro. biar nggak kayak dulu yang nanya gitu ya. Bridging yang bagus banget sih ya. Bagus banget. Iya. Emang ketahuan kita nggak latihan ya. Dia nggak kasih briefing sama kita ya. Ada. Ada ya. Makasih. Ini perdebatan yang terlambat sebenarnya. Kalau kita kenal kok. Oke, dari pengenalan yang tadi dibahas sama Coach Steven nih ya. Nah, seberapa penting kita menyembah yang kita kenal itu? Atau yang belum kita kenal itu? Problemnya adalah gimana lu agungkan dia. Robi ganteng, kalau gue gak kenal Robi. Setuju dong. Tapi yang menarik adalah dari tidak dikenal sampai kenal itu ada hal yang berbeda. Jadi dia di dalam kitab Filipi, Rasul Paulus bilang gini, aku kenal bukan bicara soal kenal luar biasa, tapi kenal sebatas kenal. Hanya kenal. Informasi yang saya ambil. Kalau lu suka sama orang kan minimal Biodata. Iya, makasih. Data science keluar gitu kan ya. Yes. Siapa dia, ulang tahunnya di mana, hobinya apa, makannya di mana, kerjaannya di mana, gitu. Sebelum saya masuk lebih dalam. Ngerti maksudnya? Ngerti. Yang mau PDKT ngerti maksudnya? Jago nih kok di sini semua. Jadi langsung dikasih tahu gitu kan, dia hobinya apa gitu. Jadi bagaimana saya karena kata worship itu agak sedikit dalam sih bro. Saya lebih enak karena nanti sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, saya lebih kata worship saya akan buat simple, ngagumin dia gitu. Lu keren dong, gitu kan. Lu ganteng. Gitu. Tapi ketika kita ngambil datanya, saya tahu dia hobinya apa. Jadi ketika kita ngobrol, gue denger lu main drumnya keren ya. Padahal saya nggak pernah lihat dia main drum misalnya. Tapi informasi yang saya ambil, saya lihat dia di ibadah Robinson, dia pemain drum. Dia pemain drum. Kok Ferry jago loh misalnya. Tapi gue dapat informasi dari Ferry, ya suka pacaran sama barbel misalnya. Waduh. Ya benar kan? Jadi saya tahu informasi dari dia. Tapi bukan valid ya? Valid. Itu data. Ya benar kan? Akhirnya saya kasih dia begitu berdasarkan data yang saya terima. Jadi saya bisa tahu. Sebagian besar dari kan saya nggak kenal. Makanya saya bingung ngomong apa. Gimana saya aguk-agukan? Lu cantik deh. Lu siapa? Nggak siapa-siapa juga sih gitu. Bingung kita nyampeinnya. Suni jago main volley. Fuck. Ya. Jago
Lagi mikir dia, bagus kok. Gue mau ngomong ke situ. Cuman net gitu kan agak gimana gitu kan ya. Ya, gue ngomong sama anak gue, ada loh anak rohani saya. Nggak tinggi dari net gitu kan, tapi bisa smash gitu kan. Itu jadi yang encourage, tapi saya bisa kasih tahu. Kenapa? Karena saya kenal dia. Itu data informasi yang saya punya. Jadi ketika bicara soal Tuhan, kalau lu nggak kenal Yesus, gimana lu sembah dia? Nggak nyampe logika kita. Benar nggak sih? Benar. Gimana lu bilang ini, Yesus engkau baik, tapi gue nggak kenal lu gitu. Nggak nyampe logikanya. Nggak usah pakai berdoa dulu kita. Logikanya aja nggak nyampe. Nah masuk lagi tuh, ketika bicara soal data, kamu tahu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Iya, datanya begitu. Alkitab bilang gitu kan? Yesus engkau bangkit. Datanya begitu. Kenapa? Karena Pak Pendeta bilang begitu. Yesus mati dan sudah salib. Datanya begitu memang. Kenapa? Karena ketika kalian ibadah Paskah, ibadah Jumat Agung, pendetanya ngomong gitu. Informasi yang kalian terima akhirnya itu yang keluar dari mulut, tapi sebatas kenal. Gitu. Oh. Itu yang menarik dalam penyembahan. Ya, jadi bagaimana kamu agungkan Kristus tanpa kamu kenal. Tapi masuk berikutnya ketika kamu menyembah Yesus Kristus, Roh Kudus, tapi kamu sekedar sebatas knowledge. Informasi yang kamu terima, kamu olah di otak kamu, pengetahuan kamu, itu yang kamu keluarkan. Itu bicara soal kenal. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang, aduh kamu tuh menyembahnya lepas, gimana lepas? Gimana saya bilang, Robi lu keren banget, lu keren banget, tapi gue gak kenal dia gitu. Saya gak bisa bilang sama teman-teman WL, pemain musik, Pastor Doni lu keren banget main keyboardnya, tapi gue gak kenal di dalam gitu. Ya. Akhirnya gue gak bisa lepas kasih tahu. Saya gak bisa ketawa kayak tadi, kita nggak bisa ngobrol gitu. Saya ngobrol sama Ryan berbeda dengan ngobrol sama Suni. Ini aja sudah sama-sama kenal. Saya bisa cerita banyak soal dia, tapi sama dia sedikit. Kenapa? Karena memang kenal kita sedikit. Ryan pun bisa ngomong sama saya, kenal positif, hanya sebesar apa yang Ryan tahu. Dia bisa lebih cerewet. Kenapa? Karena kenalnya ya begitu. Wah, isi koko, rada-rada begitu ya. Dia kan kenal saya. Gitu. Apalagi anak satu ini, gitu kan. Udah tahu tuh. Gua tidur pakai apa? Bagaimana berantakan kamar kami? Ya, menurut mati juga kamar yang berantakan gitu ya. Sampai saya pindah itu baju-baju gua masih sana, istri saya masih ada. Bagaimana itu sampai seperti itu gitu. Gimana hancurnya kami? Saya maksudnya. Hancurnya saya sampai seperti itu. Itu aja sudah 3 orang ini sudah berbeda. Cara saya muji dia, muji Ryan, muji Suni udah berbeda. Cara saya muji pasangan yang baru, dan cara yang berbeda. Gitu. Beri mati aja sudah. Gua dorong lu nih. Oke, berarti memang penting untuk kita mengenal apa yang Siapa yang ingin kita sembah. Iya. Oke. Nah, kalau kita udah kenal berarti kan kita bisa dengan segampang itu menyampaikan apapun yang ingin kita sampaikan. Ya kan? Nah, di kalangan anak-anak muda nih banyak mungkin sudut pandang sederhana tentang penyembahan itu sendiri dari mereka. Misal bagi mereka lagu cepat dan lagu lambat, kalau kita tarik ke lagu nih ya, kalau musik cepat gue nggak bisa nyembah gitu, gue mesti lagu-lagu lambat, terus gue bisanya nih lagu-lagu baru, gue baru bisa nyembah. Gue lagu-lagu lama yang kayak old school gitu gue nggak bisa nih gitu, yang kayak 90s gitu-gitu, yang 80-an gitu-gitu, gue nggak bisa nyembah nih. Nah, gimana tuh menurut Coach Steven? Apakah memang lagu itu memang bahasa sebuah penyembahan ketika kita sudah kenal? Oke.
Eh, pernah suka sama orang kan ya? Nah, Benar dong. Waktu lu suka sama orang ada lagu yang penting nggak? Ketika kau dengar lagu kayaknya gue iya ngantuk gitu. Waduh, gue suka tapi tiba-tiba ada lagu. Saya mau dibilang ngero juga, nggak gitu ngero. Tapi mau lagu-lagu di luar lagu Kristen gue nggak tahu gitu kan ya. lagu yang gambarin ini orang banget gitu ya. Iya, lagu kalian itu sekarang sebenarnya lagu soal percintaan yang kalian tahu lagu apa? Coba. Di gereja ya? Sorry, nggak masalah di gereja. Nggak masalah. Kalian tahu? Tolong kasih saya, jujur saya nggak tahu. Apa? Sempurna, kau begitu sempurna. Biasa. Itu bukan rokok ya? Sampurna. iPhone. Sorry. Gimana sih? Oh itu Itu ya. Andre the Backbone itu saya temas itu backbone atau tulang iga gitu. Waduh. Kan backbone. Oh, sempurna itu ya. Kau begitu. Nah, itu lu suka sama cewek gitu kan atau sama cowok tiba-tiba lagu itu keluar. Ngerti maksudnya? Nah, dia bisa mempengaruhi dan suka atau nggak suka mau lagu lama mau lagu baru, tapi kalau itu mewakili pribadi yang lu mau suka, kan mau ngomong keluar kan? Benar kan? Ya, jadi sama dengan pujian penyembahan. Meskipun lagunya cepat. Yesus, kaulah sahabatku. Tapi kalau lu udah kenal dia, meskipun tuh lagunya pujian, hati kamu itu, saya nggak bisa perbedaan pujian penyembahan, nggak ada berbeda bagi saya pribadi ya, kan? Karena semuanya itu adalah penyembahan. Kalau kita bisa konteks ibadah, akhirnya akan keluar kan. Jadi mau apa, waduh, langsung dapat. Jadi lagu apa, lagu baru, nggak ada masalah dengan situ. Ya, mau lagunya cepat, mau lagunya lambat, mau yang sekali Yesus, selamanya Yesus. Tahu ya? Harapanku tak akan hilang itu, ya. Dan lagu baru, tapi ada orang udah dapat, lalu dia bisa nyanyikan. Gitu. Tapi ada yang suka lagu nantis. Kau ku sembah. Ya. Saya kemarin bikin pujian, nggak ada yang tahu lagunya. Waduh. Ternyata terlalu lama lagunya. Terlalu jadul. Jadul banget. Waduh. Apa yang kemarin di lagunya? Dia aja lupa. Kemuliaan bagimu. Pertamanya apa? Di tempat maha tinggi. Iya, awalnya apa? Cuma tahu tempatnya doang kan? Oh iya, awalnya susah emang. Susah kan awalnya sampai Iya. aku juga lupa lagunya seperti apa. Iya. Jadi ada yang tahu, tapi ketika dia nangkep yang oldnya tadi, dia lebih nyampe. Tapi ketika ada lagunya baru, kayaknya gua banget ini. Saya nggak tahu kalau kalian nyanyi itu, lu bisa netes kayak air mata bagian cepat atau bagian lambat, ya nggak ngerti juga. Tapi ada peranan juga di situ. Tapi kan menyambut hari juga. Ya, kalau lagi lu moodinya bagus, wah happy. Tapi tidak gimana lu nggak kenal, gimana kamu bisa nyembah, bisa keluarin tuh lagu, tapi kamu nggak kenal sama yang kamu sembah. Mau lagu barunya kayak apa kek, mau penyanyinya kayak apa kek, bagus kayak apa, pasti bingung deh. Ngegambarnya susah gitu loh. Kau begitu sempurna, siapa dia? Mukanya kayak apa, nggak jelas. Dapat gambaran nggak sih? Iya. Ya, dapat gambaran kan? Kau begitu sempurna. Apa itu? Gitu. Yang nggak nyampe jadi. Mau lagunya seperti apa, tapi nggak nyampe. Gitu bro. Ini sedikit masuk ke ada yang komen di TikTok kita. Kenapa sekarang di kalangan anak muda merasa kalau nggak lagu baru nggak bisa rasain hadirat Tuhan? Tadi kan Koko ngomong tentang lagu baru belum tentu yang lain tahu, lagu lama belum tentu yang lain tahu. Nah ini kan mereka concernnya mungkin lebih kayak gue gimana caranya masuk hadirat Tuhan, tapi gue nggak tahu lagunya gitu. Itu kira-kira ada caranya nggak? Tipsnya gitu? Saya mau kasih tips sederhana. Yang pertama tadi kenal dulu. Tadi kenal. Kenal dulu, kamu kenal dulu ya.
Ada tahap berikutnya bicara soal kenal. Rasul Paulus buat satu perbedaan antara kenal, gnosto, dan ginosko. Antara kenal, sekedar kenal informasi, sampai ginosko, intim. Nah, itu dia. Oh. Jadi kalau kamu tahu lagu baru, kalau kamu sudah dapat informasi, bablas tuh. Tapi kalau kamu ginosko, kenal intim, mau lagunya kayak apa, ketika kata-kata itu keluar, kamu cukup sama diam, ngeliatin kata-katanya gitu ya. Kenapa? Dia sudah intim. Wow. Ya, Setuju. gitu ya. Ya. Jadi kalau kamu intim, mau dia lagunya kamu nggak tahu pun, share-nya apa, tapi karena kamu intim. Intim itu di dalam apa? Dalam perjanjian baru ada ginosko, dalam perjanjian lama ada yada. Sama-sama tuh intim, hubungan suami istri. Karena gereja adalah mempelai Kristus. Ya, Yesus adalah mempelai laki-laki. Intim. Nah, kalau intim suami istri, mau dia modelnya kayak apa kayak, lagunya modelnya kayak apa kayak, lu cukup merem. Oh. Istri gua cantik, Yes. suami gua ganteng. Nah, selesai sudah. Apa perlu lagu baru kan? Setuju. Ngerti? Tapi karena kalau kadang-kadang kita intim, kita butuh satu. Kalau belum intim, kita butuh satu ya. Jadi akhirnya menyembah itu masuk ke feeling, perasaan yang tapi nggak bicara soal intim. Ya. Berbeda antara saya Robi, Suni dengan saya dengan istri saya. Ya. Dia mau dandan kayak, dia nggak dandan kayak, tetap dia adalah wanita luar biasa. Wow. Ya kan? Benar gak sih? Ya, mau di makanan baru, makanan lama, karena intim. Nah, kadang-kala anak-anak muda gak sampai ke situ. Bukan cuma gak sampai ke situ. Kadang-kadang pelayan Tuhan cuma sampai di tahap gnosto, kenal. Wow. Nggak bicara soal tahap intim. Jadi ngaruhnya ke pujiannya nggak ngangkat ya. Kalau lu ngomong sama istri lu begitu ya, coba saat lu ngomong sama istrimu yang cantik itu depan, datang. Lu kurang cantik, lu diusir lu duluan. Tidurnya di luar. Jujur, ya kan? Saya ngomong makanan istri saya aja, sayang gimana rasanya? Enak. Jujur, enak. Jujur, kurang asin, besok gua masak. Tahu artinya? Iya. Tahu artinya? Jadi nggak pakai feeling, udah intim kita, udah. Pokoknya apa saja, yang penting senang, dia senang. Jadi mau lagunya apa aja, mau musiknya apa aja, kayak dosen saya bilang gini, kalau kamu bisa merasakan Roh Kudus di gereja yang bukan karismatik, di gereja Protestan, di gereja Advent, that's literally Christian. Kita masih bicara soal warna ibadah. Gitu loh. Jadi di situ. Jadi jangan-jangan kayak itu gak bicara soal anak muda aja ya. Jangan-jangan pelayanan Tuhan begitu. Iya, lu nyanyi karena lagunya bagus, musik karena keren, bahasa Inggris harus iya, tapi nggak dapat intimasinya. Ya, habis selesai nyanyi, pulang, udah. Coba lu, suami istri, mau lagi berantem kayak mau ngapain kayak ada apa kayak tetap tinggal bareng, makan bareng, tidur bareng. Kenapa? Intim. Gitu. Tapi kalau kamu nggak intim sama Kristus, lagunya selesai, keluar dari sini, udah selesai semua. Jadi penasaran nih, step pengenalan awal yuk kok, waktu pertama kali ngalamin yang namanya penyembahan itu boleh ceritain tuh? Bener-bener kan, yuk kan pasti ada di zaman dimana yuk awam ya, sama gitu sama beberapa anak-anak juga. Itu kira-kira yuk ngalaminnya gimana gitu? Yang pasti harus ada namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau you nggak ketemu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, nggak mungkin bisa worship Dia. Keluarga kami itu keluarga penyembah, yang artinya kerjanya ya nyembah gitu. Ya, belajar dari nyokap. Waktu saya dapat hal yang luar biasa, waktu saya kecil, saya ikut doa semalam suntuk. Semua orang doa semalaman berarti? Iya, semalaman dari malam ketemu pagi, ketemu malam lagi gitu. Berapa hari itu? Gua nggak tahu, orang pas kecil nggak ingat. Tapi yuk nggak merasa lapar kak?
Namanya, ya saya nggak tahu, tapi waktu saya kecil lagi begitu, ya mungkin ada lagi doa, mereka berdoa kita suntuk, ngerti maksudnya? Oh. Semalam iya. terus karena kita anak kecil gitu ya, Benar. mereka nyanyi nyembah, saya suntuk. Oh. Sekarang suntuk. Suntuk, guanya tidur gitu. Bisa. Tapi nggak ada satu titik ketika suntuk, malah saya ngerasakan hadirat Tuhan dan membuat hidup saya berubah. Tapi lebih berubahnya lagi ketika saya ketemu Tuhan Yesus di 11 Januari 1999. Gitu. Kenapa? Cinta pertama dengan Tuhan lahir buat saya. Gitu. Dan akhirnya saya lebih dekat. Oh ini tuh penyembahan. Nggak perlu ada pujian, nggak perlu ada lagu. Kenapa? Saya bisa menyembah Tuhan dengan Kau baik Tuhan, luar biasa, keren banget. Kenapa? Karena saya ngomong sama dia apa adanya. Sama seperti istri saya gitu. Saya ngomong, Beb, lu luar biasa. Thank you ya, love you gitu. Nggak perlu pakai saya kan? Istriku, Onimu baikan Dora. Kau luar biasa, cantiknya. Nggak begitu kan? Benar. Tapi kalau mau apa dia? Beb, I love you. Itu selesai ya. Ya. Nggak perlu terlalu banyak wistis gitu ya. Ya. Coba kalau Tuhan menggil kayak begitu. Untung Tuhan nggak begitu. Tuhan, lu keren, luar biasa. Gua tahu gua keren. Terus apa lagi gitu ya. Ya. Jadi akhirnya saya bisa tahu ya, penyembahan itu adalah satu hal yang nggak perlu ada lagu, gue cuma ungkapin dari hati gue siapa dia. Setuju. Dan itu yang saya belajar, dan ya tadi akhirnya bisa bermazmur, bisa nyembah Tuhan, ya, bisa pujian, mau pujiannya model kayak apa. Apalagi saya udah main gitar, saking main gitar saya nggak ngerti saya nyanyi apa gitu. Pokoknya gue nyanyi aja sesuai dengan nadanya. Ya, saya lagu pertama saya belajar main gitar hanya untuk menyembah Tuhan dan lagu Bapak Terima Kasih. Iya, kuncinya di C. C terus. Walaupun beda nada gitu nggak apa-apa gitu ya. Bapak terima C terus. Tapi tetap nyembah. Oh, haleluya, Bapak di dalam. Kenapa? Karena tuh kuncinya C terus. Ngerti maksudnya gitu ya. Ya, bagi pemusik itu gila. Suara gua fals gitu loh. Ya itu kan ya, Bapak udah fals tetap aja nyembah Tuhan gitu. Wah ya, yang penting nyembah pribadi gitu kan, nggak di atas mimbar gitu. Waduh, bisa bayangin kalau lu nyembah di atas mimbar kunci C terus. Waktu saya nyembah di sini kunci saya tahu cuma G main keyboard. Semua Anda nyanyi harus dikunci G. Main gitar harus kunci G. Lu udah kunci G, selesai sudah. Ya, kenapa taunya cuma begitu doang? Jadi saya mulai dari situ, mulai dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ada yang pacaran nggak pernah ketemu orang itu? LDR? LDR? Coba LDR aja masih lihat-lihat. Masih lihat muka tau? LDR zaman dulu. Oh, ada itu LDR zaman dulu pakai teleponan. Oh, surat-suratan. Masih kuno loh ya. Oh, itu zaman apa tuh? Ini zaman dulu masih LDR deh, nggak ketemu ya. Nah, ini pakai bulu. Merpati pos gitu ya. Merpati pos lebar gitu. Berarti nomor patinya salah tempat gitu. Dia kembali kok suratnya begini. Ternyata dikepekin sama orang lain. Aduh. Iya, nggak bisa. Zaman lama ini. Pakai wartel kan? Oh, pakai masih wartel ya. Oke, kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Kita mau bahas sedikit pertanyaan dari anak-anak ya. Nih, kita bagi dulu. Oh, kenapa? Kok ada yang histeris? Kenapa lu orang kasih pertanyaan sama gua? Oh? Banyak lagi nih. Ya lumayan lah kok. Oh, pilih. Sejam lah kok. Paling sulit lah ini. Iya. Ini ada satu yang I'm penasaran. Kenapa kita harus menyembah? Apakah fungsi penyembahan buat hidup kita? Dan bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah menjadi penyembah yang pantas? Wow. Penyembah yang Ini nggak tahu nih siapa. Enggak nih,
menyembah yang pantas itu bukan karena kita yang memantaskan diri. Yes. Lu mau saya pantas juga nggak bisa, bro. Iya. Susah. Yes, ya bisa, dia terlalu kudus. Ya. Kita bisa nyembah Tuhan, kenapa? Karena Tuhan melayakan kita. Itu keren banget loh. Iya. Jadi kalau ada wanita tercantik di dunia yang suka sama saya, bukan karena saya pantas, tapi karena dia yang terima. Saya. Keren habis. Coach Halil. Bener? Masuk shot ya. Tapi jatuhnya saya yang ganteng nih. Waduh. Oke. Love yourself. Oke, gua nggak berani ngomong gitu, bro. Nggak. Tapi beneran begitu kan ya? Ya. Ya, tapi karena pas terus manfaatnya buat kita apa? Manfaatnya banyak. Dalam kisah Raja Daud ketemu Raja Saul, penyembahan itu kamu dekat sama Tuhan itu ada hidup kamu itu diselaraskan dengan Kristus. Wih, keren ya? Ya. Jadi lu berjalan sama dia itu diselaraskan. Kalau hidup kamu selaras dengan Kristus, maka firman Tuhan digenapi. Kenapa? Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Sama tuh jalannya. Kenapa? Karena lu connect sama doi. Lu nyembah, lu dapat hadirat Tuhan, ih keren banget. Ketika lu punya masalah, Yesus ada sama lu. Yang namanya sahabat nggak pernah tinggalin sahabatnya. Kalau sahabat tinggalin sahabatnya, itu bukan sahabat, titik. Ya kan? Ya, kalau sahabat lagi untung, ya. Kalau sahabatmu lagi buntung kau tinggalin, sorry lu bukan sahabat, bro. Lu cari untung. Yesus nggak gitu. Lu mau dosanya kayak apa, kayak brengseknya kayak apa, dia tetap terima lu, dia tetap welcome lu. That's nilai. Lanjut. Punya dari Korea. Apa bedanya penyembahan kepada Allah dan penyembahan kepada Roh Kudus? Nggak ada bedanya sih ya. Iya. Karena Allah dan Roh Kudus itu udah satu gitu. Mungkin nanti next time kita bahas Trinitas ya. Tapi itu menarik, itu menarik banget. Ya, itu pertanyaan yang menarik. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kamu sedang menyembah Tuhan, tiga pribadi, satu hakikat itu ada. Gitu. Tapi kan zaman sekarang Roh Kudus ya. Jadi nyembah saja. Ya, nyembah saja ya. Ntar tinggal dibahas sama pastor di sini tentang Trinitas. Tunggu iklan, bro. Tunggu berikutnya. Bridgingnya itu kayaknya udah bakal bahas ya sesuatu ya. Iya. Oke, ini jadi kayaknya di luar konteks dari penyembahan kita hari ini ya, dari tema kita hari ini. Tapi ini menarik untuk diangkat sebenarnya. Saya pribadi hampir tidak pernah baca Alkitab. Jika saya ke gereja, tapi tidak. Saya pribadi hampir tidak pernah baca Alkitab. Jadi, jika saya ke gereja, tapi tidak baca Alkitab, sebenarnya boleh atau tidak? Orang berdosa nggak gitu. Jadi intinya dia pribadi nggak pernah baca Alkitab, tapi dia ke gereja. Nah, sebagai orang Kristen itu berdosa atau enggak, salah atau enggak? Itu di luar. Kalau bicara soal worship, bicara soal penyembahan, gimana kamu bisa menyembah kalau kamu tidak dapat pengetahuan cukup kenal dalam Alkitab? Dosa apa enggak? Ruginya lu. Bukan dosa. Kenapa? Jangan-jangan kamu belum kenal dia sampai nggak baca tentang dia. Jangan-jangan kamu belum terima Yesus sampai kamu nggak baca tentang dia. Gitu. Gimana lu datang ke punya hubungan yang akrab atau datang ke gereja lalu nggak apa-apa datang aja. Suatu saat kamu akan dapat pengalaman pribadi. Ya, kalau kamu sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena cinta itu dimulai dari
hati kamu, datang sering-sering saja. Ya, datang sering-sering bikin suatu saat kamu keterima, aduh, cinta mula-mula. Gitu. Ya. Bagus itu. Dia nggak baca Alkitab tapi datang ke gereja. Nanti suatu waktu kamu akan, kok Tuhan kok keren banget ya, ayatnya di mana dong? Gitu. Ya, nggak apa-apa itu. Ya, nggak apa-apa. Datang aja, nggak ada tulisan tuh di situ. Orang yang nggak boleh baca Alkitab dilarang masuk ke dalam tulisan. Dilarang masuk. Itu Bahaya kalau, juga. kalau kamu mau masuk, tolong hafalkan 1A. Waduh. Ya. Ada Minimal pasalnya. Yohanes 3 ayat 16. Kalau tidak, Anda berdosa. Siapa yang buat? Manusia atau Tuhan itu? Iya. Kita yang buat. Ya, kita yang buat. Ya. Saya kalau ada yang begitu, ada satu tempat yang buat itu. Iya, soalnya mereka tanda kutip masih lakukan A. Ya kapan datangnya mereka ke tempat ibadah? Karena kita udah kasih penghalang. Datang aja. Ya, datang aja. Lu nggak baca Alkitab, lu tapi suka nonton film porno, datang aja ke gereja. Siapa tuh bertobat kan? Benar. Daripada lu nggak nonton film porno, nggak datang ke gereja, Kayak tobat-tobat. nggak tobat-tobat, ya mati masuk neraka enggak? Waduh. Ya kan, lu baik lu pas lagi berdosa datang ke gereja. Lama-kelamaan jadi kaya. Kayaknya gue pengen ini nih, pengen baca nih. Enggak. Lu yang rugi. Bicara soal dosa bukan urusan saya. Rugi. Ya, kamu yang rugi. Kenapa? Surat cintanya Tuhan kok. Itu nggak lari dari hati kita. Berarti balik lagi ya ke pengenalan ya. Yes. Kalau dia misalkan gak baca Alkitab ya berarti pengenalan hanya data yang awal-awal aja gitu. Dari orang. Bahkan awal mungkin ya, karena kan kita kenal Tuhan itu bisa jadi lewat firman Tuhan kan. Jadi nggak apa-apa, datang aja. Bagi berolahan yang positif datang aja, nggak apa-apa. Sama gereja nggak ada tulisan ini Iya, ya. selama ngerti. Tapi kalau habis ini lo buat, masalah kita ya. Kita bisa dipertanyakan nih kok. Tiba-tiba habis talk show tiba-tiba ada tulisan gitu kan ya. Habis ada tulisan gitu. Waduh. Oke, ini ada satu lagi yang menarik. Bagaimana worship itu bisa membuat kita bangkit dari keterpurukan? Wah. Dia penasaran. Jadi kalau kamu punya sahabat yang akrab sama kamu, terus lu bilang sama dia gini, sis, gua capek, jangan khawatir, serius gimana caranya? Nah dia tolong. Wow. That's worship. Jadi ketika lu nyembah Tuhan, lu intim sama dia, Tuhan ada sampingmu. Itu yang membuat kamu bangkit. Jangan pas lagi punya masalah, lu malah jauh dari Tuhan. Kenapa gak bangkit? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh banyak orang. Jangan. Kenapa kalau enggak? Lewat kita. Itu nggak buat kita kuat. Fun-nya tadi lagu yang dibawain Kak Ars juga Yesus kau lah sahabat. Oh iya, ya kan sahabat itu. Seumur umur nggak ada namanya sahabat. Itu ninggalin kita. Jadi kalau dia ninggalin itu bukan sahabat. Yes. Ya. Tuhan Yesus sampai lu ludahin kayak dia, injek dia, lu ngapa-ngapain dia tak mati buat kita. Yes. Oh. Keren nggak? Tapi ada orang yang udah kita kasih makan bakso bareng-bareng, afung bareng-bareng, dia bareng-bareng gitu kan ya, tiba-tiba ngejauhin kita. Lagi ada masalah. Ya bukan sahabat itu. Sahabat kok ngitung sahabatnya, gitu berantem gitu ya. Iya. Nggak sahabat itu. Tapi Yesus tetap sahabat. Waktu susah, waktu duka aja kita dekat ya sama dia ya. Kadang-kadang waktu suka aja kita ngejauhin dia ya. Jadi dia Yesus yang nyamperin kita. Stephen, di mana engkau sorry Tuhan. Ya, saya lagi absen hari itu. Tapi Yesus enggak, tetap open. Lu mau berdosa kek, dosanya panjang, dosanya enggak, dia tetap sayang. Wow. Udah selesai. Apakah benar di surga? Pakai baju putih. Ada lagunya. Di surga nanti pakai baju putih. Mahkota emas. Kalau baju pelangi rame nanti. Enggak, itu bercanda. Terima kasih lo bridgingnya nih. Tadi sempet kayak bingung ini apa ya tulisannya ya. Oke, ulang. Apakah benar di surga kita akan menyembah Tuhan selalu aktivitasnya? Hah? Ya. Coba yang cowok baca. Rada bingung ya saya ya.
aktivitasnya hanya menyembah kalau benar apa landasan ayat. Woi, pakai ayat ya. Oh berarti apakah aktivitas kita kalau udah masuk surga itu penyembahan? Terus ada gak sih ayat yang ini? Oke. Kita harus cari. Kenapa? Cari dulu ayatnya ya, sama-sama. Tapi apakah aktivitasnya pujian penyembahan sebenarnya masuk ke dalam kebiasaan para malaikat di surga? Kebiasaan para malaikat di surga adalah menyembah Tuhan. Loh, apakah ada makan-makan, ada minum-minum? Ya, logika kita kadang-kala kita menyamakan konsep surga dengan konsep manusia. Jadi konsep manusia kita coba masukin ke konsep surga. Kita perlu katakan demikian. Para tua-tua melemparkan mahkota. Kenapa nggak ada makan-makan dan minum-minum? Ya karena udah nggak ada air mata, udah nggak ada lapar, sudah nggak ada yang lain. Yang kamu ketemu hanya dengan pribadi yang luar biasa. Dan itu yang menarik. Terus apakah ada nanti kalau kita mati bareng-bareng masuk surga ya? Oh iya, kalau kita mati bareng-bareng masuk surga maksudnya. Kalau kalian nggak masuk surga itu terserah kalian. Tapi kalau kita gitu, ya enggak, jangan sampai kita begini. Kamu nggak biasa nyembah Tuhan maka kamu masuk surga. Ya nggak gitu juga ceritanya. Karena kadang-kadang kita masuk kata penyembah itu berbeda. Yang dimaksud Tuhan penyembahan tadi kenal, dia kenal, menyembah dalam roh kebenaran. Di surga, cumi, itu urusan gue sama Tuhan, itu urusan sama saya. Mau saya ngapain di sana juga, gue udah masuk sana. Apa penting kah? Ya dong, yang penting kan di sini. Benar. Kalau di sana, mau Tuhan mengadakan ajab-ajab ke dasar, ya nggak apa-apa. Yang penting gue di surga. Ya kan ajab-ajabnya rohani kan. Kalau di bumi, saya sudah. Benar dong? Kalau di surga ada pengaku diskut terserah Tuhan. Yang penting gue di surga. Tapi kalau di bumi, selesai sudah. Serius dong, logikanya gitu kan? Fikirkan saja. Mau urusan surga itu urusan Tuhan. Tapi aroma surga tuh begitu. Aroma surga itu selalu ada pujian dan penyembahan. Mereka menyembah siang dan malam. Holy, holy, kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Kenapa Raja Daud buat kemah Daud, di mana ada korban persembahan pagi dan petang, dan dibuat tidak boleh padam. Ya, karena Tuhan sama kita nggak ngomong soal konsep kita ke sana. Jangan dipaksain, biarin aja di sana. Iya. Kita bikin di sini saja, bikin di sini capek. Apalagi yang di surga. Kalau surga aku cuma mikirin. Lalu kalau masih masuk surga, mau ngapain mikir lagi? Mikirin main kunci drum ke Tuhan. Iya. Iya kan? Harus. Nggak mungkin kan? Malaikat lagunya apa? Nggak perlu. Kuncinya Udah masuk surga kita, men. Ya, kita sudah udah urusan sama Tuhan. Gitu. Ayo, waktu dulu Ayo kecil ya pernah nanya Yu soal ini loh. Saya lupa. Iya, Ayo baru ingat. Jadi tuh nanya Yu dengan kayak Yu bilang kita bakal nyembah, kita bakal muji Tuhan gitu kayak Yu bakal nikmatin hadirat Tuhan. Terus pikirannya duniawi ya. Masa nggak makan kok? Nah, ya benar kan? Masa nggak main game? Masa nggak nonton gitu kan? Kayak kenal gak sama nyokap bokapnya pasti pikiran Tapi kita. kalau itu ada ya tadi memang kenal secara kenal kata Alkitab, tapi kita udah mau ngomongin lagi gitu. Ketemu sama istri masih bisa, ketemu suami masih bisa, tapi kita udah mau ngomongin itu lagi. Iya. Kenapa? Karena yang daging ini sudah selesai. Ya kan? Lu nggak ada mati, nggak ada tua, yang ini sudah selesai. Yang tinggal tubuh ilahi, tubuh kemuliaan, itu keren banget tuh. Ya, tubuh kemuliaan. Saya minta sama Tuhan saja, nggak usah capek-capek kita. Ya, jadi urusan kita di sini lah, urusan surga ya ngapain saja saya. Yang penting gue udah masuk surga. Kalau lu udah masuk surga lu ngapain? Enjoy. Enjoy life kan? Enjoy. Tiba-tiba, surga, yes! Tuhan gue mau joget-joget, terserah lu bro.
neraka ada jurang yang memisahkan. Jadi Pak Saudara udah tenang. Ya. Kalau yang masuk neraka ya sudah. Ya itu derita lu lah. Gitu. Ya berarti kita nggak usah pikirin lah ya surganya, nerakanya, bentuknya kayak gimana nggak usah dipikirin lah ya. Pikirin yang di sini gimana cara kita usahainnya ya untuk masuk surga. Gimana hari ini? Mungkin kalian ada pertanyaan yang kalian penasaran banget gitu. Ada gak? Kita kan tahu orang Kristen kalau hidup kita itu adalah penyembahan. Kalau misalnya orang Kristen tetap manusia kan, tetap masih bisa jatuh dalam dosa. Apakah ketika kita jatuh dalam dosa, hidup kita masih dibilang sebuah penyembahan buat Tuhan? Kalau bicara soal gaya hidup, apakah ketika kamu berdosa hidup kamu adalah penyembahan yang itu artinya memuliakan Tuhan? Enggak. Ya mungkin akan susah sih pasti. Maksudnya kayak benar-benar kayak langsung sadar bahwa kita oh ya ini salah dan kita benar-benar kayak mau menyembah Tuhan lagi. Kan karena kan hidup kita ketika kita seorang Kristen adalah pengikut Kristus, hidup kita adalah sebuah penyembahan kan. Balik lagi ke dasar di situ. Kalau misalnya bisa nggak cepat, ya lu sering-sering kamu itu sebabnya kalau kamu berdosa jangan lari dari gereja. Kalau lari dari gereja tambah jauh kita bro. Benar. Jadi kalau kita merasa berdosa, itu pintu harus terbuka besar-besar. Teman-teman yang punya hati di sini harus terbuka besar-besar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang untuk mencari yang hilang orang berdosa, bukan orang benar. Tapi terkadang orang Kristen malah ketika melihat bahkan sesosok pemimpin yang melakukan dosa, mereka akan kecewa dan malah akan menjatuhkan. Bagaimana tuh kok? Yaitu itu adalah derita pemimpin. Serius dong, jujur dong, kita dong. Kita kan menjadi pemimpin. Derita, kenapa? Itu sebabnya ketika engkau sudah di depan, kamu suka atau tidak suka harus mencerminkan Kristus. Tapi pemimpin pun manusia. Kalau kamu nggak suka, berarti komunitas kita nggak saling kenal. Sudah dapat ya? Kalau komunitas kita saling kenal, tubuh Kristus, kalau yang satu sakit, yang lain merasakan sakit. Lalu apa? Yang lain, reaksi tubuh lain akan menolong yang sakit. Iya, kalau kepala, pemimpin kepala, sakit kepala, seluruh badan sakit. Jangan-jangan kalau dia gitu pemimpinnya, jangan-jangan dia nggak bagian dari tubuh. Wow. Jangan-jangan dia cuma orang luar yang merasa bagian dari tubuh. Tapi kalau kepalanya sakit, otomatis tubuhnya akan, lu sakit ya? Ada apa? Menyatu ya? Iya, menyatu. Saya pernah jadi pemimpin. Ketika saya berdosa, banyak orang tinggalin saya. Nggak enak rasanya. Nggak enak rasanya. Tapi ketika ada orang yang terima saya apa adanya, itu kayak sesuatu yang luar biasa loh. Dan saya tahu, nggak enak jadi pemimpin. Tapi kalau kamu dikasih tanggung jawab jadi pemimpin, kamu berdosa, lalu ada orang-orang sekitar kamu, itu tubuh, itu family, itu keluarga. Ya. Kalau mereka ngejatuhin kamu, jangan-jangan bukan tubuh, jangan-jangan bukan bagian dari tubuh dia. Benar dong? Benar. Iya kan? Ya, bukan bagian dari tubuh. Kenapa? Karena kalau kepala kamu sakit, lu nggak usah disuruh bro. Kepala dia sakit nih, tangan pasti pegang. Gak pernah disuruh kan? Tangan pegang gitu kan ya. Bergerak, kaki langsung jalan kan kemana ya kan ya. Otak langsung mikir, ini cari obatnya apa. Ya kan nggak mungkin kan diperintahkan kan ya. Kepala sakit matanya nggak. Gitu nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jangan-jangan kalau dia komplain kepala sakit, kamu lu sih salah. Jangan-jangan ini ada sesuatu yang menarik di sini gitu. Ya, jangan-jangan itu tangan yang lain gitu ya. Merasa tubuh tapi bukan anggota dari tubuh. Dalam ya ngomongnya saya. Setuju tapi kok. Setuju. Bukan, enggak, itu khotbah yang kami terima hari ini sebenarnya di doa pengerja tadi pagi jam 10 ya. Itu sangat-sangat diberkati. Ya pengalaman hari ini itu kesaksian yang kedua yang sama kesaksian. Bulan Maret kemarin tanggal 19 20 Maret saya tuh kena panas. Panasnya nggak turun-turun. 20 Maret saya akhirnya putuskan untuk pulang enggak panas, lalu Jumat saya bilang sama istri, panasnya udah masuk 37 gitu ya. Aduh, gak turun-turun.
nggak 36. Jadi saya pas kan masuk klinik BPJS kan ya, dateng. Nah, ketika saya sakit itu, maaf, di dubur saya itu rasa sakit. Saya bilang sama dokter, oh mungkin kurang makan serat. Saya dikasih obat. Jumat ke klinik, Sabtu ke minum obat, sampai Minggu panas nggak turun ke 36, tetap 37. Senin saya nggak masuk kerja. Lalu ketika Senin saya nggak masuk kerja, saya lihat Tuhan dosa gua apa ini? Oh iya, pemimpin kan tuh gitu. Dosa gua apa ini? Ya, ada yang salah kah saya? Ya. Lalu saya ke dokter, saya bilang, dok, panas saya nggak turun-turun, dikasih obatnya nih, obatnya kayak gini. Panas saya nggak turun-turun. Dokter bilang gimana? Dok, dubur saya itu rasa sakit. Oh, mungkin kali itu wasir, kalau wasir dikasih obat wasir. Senin, Selasa nggak turun-turun demamnya. Istri saya bilang ini udah lebih dari seminggu nih, bahaya kamu. 37 tetap. Lalu ketika saya hari Senin pas masuk Selasa, saya putuskan untuk minum perjamuan kudus Selasa pagi. Tubuh dan darah-Mu Tuhan saya makan, saya perkatakan kebaikan Tuhan. Ya. Saya bangun pagi-pagi, saya menyembah Tuhan. Panas 37. Hari Rabu adalah hari terakhir sekolah. Habis itu kan libur Jumat Agung sampai Paskah gitu kan ya. Jumat Agung Paskah. Rabu saya putuskan, Tuhan, besok saya putus obat. Karena saya ingat Ibu Mary. Ya, saya bareng sama dia, Ibu Mary nggak pernah minum obat. Dan saya putuskan untuk putus obat. 27 saya putuskan masuk sekolah. Jadi saya tanya sama anak-anak murid saya, ada daun suji nggak? Kata orang tua saya, jangan kalau wasit katanya minum daun suji. Akhirnya minum daun suji, ya takut tuh, karena udah kata wasir, udah takut kata operasi. Ternyata ketika saya pegang, ada satu daging tumbuh seluas jari kelingking kanan saya di dubur saya. Itu sakitnya minta ampun. Sampai saya bilang tanggal 27, 26 malam saya doa, Tuhan ini apa saya? Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya ketika saya pengalaman bertobat saya pada tahun 1999. Ketika saya sakit, lalu saya buang air kecil, keluar darah warna hitam. Dokter katakan nggak bisa sembuh. Saya pujian penyembahan 3 bulan berturut-turut, bangun jam 3 pagi, nyuciin diri. Dan saya sembuh tanpa obat, tanpa ke dokter. Saya bilang, Tuhan apa ini? Tanggal 26 saya ingat banget. Tuhan ingatkan saya sekali lagi pada tahun 1999 bagaimana nasar saya sama Tuhan. Ketika saya sembuh pagi itu, total sembuh, Tuhan bilang gini, Stephen, apa mintamu? Saya bilang, Tuhan kasih saya anak-anak muda. Dan sejak itu saya pengen anak muda, sampai hari ini. Di tanggal 26 saya bilang, Tuhan, kalau itu, Tuhan ingat itu, jangan-jangan gue udah gak melayani anak muda. Ya, saya jadi guru tapi saya nggak kasih Kristus dengan baik-baik. Itu kayaknya kurang ajar banget tuh dia. Guru agama tapi nggak kasih Kristus. Cuma kurikulum gitu ya. Ngerti maksudnya? Ngerti maksud gue ya, gitu ya. Kayak gimana? Hari Rabu itu adalah anak-anak saya bilang, Sir, ada daun suji nih kasih mama. Oke, saya datang. Saya datang ke sekolah. Satu syarat saya, Tuhan, nanti jam terakhir saya akan sharing tentang kebaikan Kristus. Ngangkang gua bro. Kepala sekolah melihat, Sir Steve udah sembuh. Kenapa? Mukanya pucat. Panas 37, nggak 36. Dan saya putus obat. Bisa bayang nggak sih? 37. Lalu saya berdiri, masuk jam terakhir saya berdiri, saya sharing kebaikan Tuhan. Saya kasih tahu tentang kasih Kristus. Lalu setelah itu saya tanya sama mereka, siapa yang di sini mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat? Kalau mau berdiri dan berdoa. Berdoa saya. Selesai itu, saya ngangkang jalan, saya bilang, saya bisa mau pulang. Panas, gak enak. Tuhan, stop sudah. Tugas saya sudah selesai. Apa yang kau lakukan 99 saya sudah lakukan. Mau apa terjadi terserah. Ada satu anak pria datang sama saya. Cerita tentang pergumulan dia soal kepriaan. Dia mau berhenti onani masturbasi. Gue bilang, gila. Dia bilang, tolong, gimana caranya? Sudah sebulan dia bertahan.
Itu hal luar biasa loh. Ada anak pria yang berani ngaku dosa depan saya. Kenapa? Oh berarti itu rencana Tuhan. Pulang saya jam 12, jam 3 dia tanya, "Sir, gimana kabarnya?" Panas. Jam 4 panas saya loncat 1 oktav. Dari 37 ke 38. 38,5, 38,6. Badan saya panas. Tuhan cerah. Saya akan minum obat 1 untuk turunin. Dia tahu ketika saya turunin, tidak turun. Cuma turun 37. Sakitnya minta ampun. Nah, saya bilang istri saya mau masuk kamar. Kenapa? Saya putar lagu pujian penyembahan. Karena menyembah sulit saya. Sakit banget menyembah. Aduh, saya berbahasa roh. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Jajar saya. 27 Maret. Jajar saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujian penyembahan terus. Pujian penyembahan. Jam 8, setengah 8 malam. Ketika saya pujian penyembahan, something happened to me. Suasana kamar saya berubah. Ketika saya penyembahan, tiba-tiba gue kedenger 1 suara, 2 kata. Lo tau katanya apa? Di belakang mimbar ini. Kerasulan kenabian. Oh, gua nangis. Tanya istri saya. Nangis, saya pengen masuk ke dalam kamar. Lu kenapa? Gua nangis kayak anak kecil. Karena gua tahu arti ini. Ketika gue dapat ini, saya tahu kata yang jelas, 1 kata di situ. Saya tahu, aduh, ini penginjilan, pemuridan, penjangkauan, karena kerasulan kenabian. Karena ketika gereja ini keluar, gereja itu ngomong tentang misi, maka keluar 2 kata. Jadi 2 kata ini ketika dapat kerasulan kenabian, langsung, lu tahu badan gue sakit. Tapi saya nggak merasa sakit, bingung kan? Gue tau badan gue tuh sakitnya minta ampun, panas nggak turun. Gue kira sembuh, gue cek 37 bro, nggak turun. Tapi gue rasakan comfort, shalom, that's worship. Ngerti? Jam 8 gue tetap berpuji, tapi gue udah beda dengan rasa sebelumnya. Terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh meskipun belum sembuh. Dan 1 Petrus 2 dikatakan demikian. Karena semua tidak sekali pada dosa kita, maka engkau kalau ketika engkau mati atas dosa dan hidup oleh kebenaran, oleh darah, oleh bilur-bilurnya kau menjadi sembuh. Itu kan pasca banget, Jumat Agung banget. Masa katakan Tuhan, saya akan terima mujizat Jumat Agung dan kuasa kebangkitan. Jam 9:30 malam, gua bangun, gua bilang sama istri gua, "Bi, ayo mau BAB nih." Gue bangun 9:30 malam. 3:37 ya, gue bangun. Ketika gue bangun, kasur gue tiba-tiba ada bercak. Ini apaan nih? Sorry. Ketika gue buka celana gue, itu bau busuk keluar. 27 malam, jam 10 malam. Bau busuknya keluar. 1 kata dari saya keluar. Puji Tuhan. Bau busuk keluar dengan puji Tuhan. Kenapa? Penyakit lu keluar. Dari jam 10 malam sampai jam 11 malam bau busuk itu keluar dari dulu saya, dari sekelilingnya. Seminggu saya panas tinggi, 37, 38, 378, bau busuknya keluar. Jam 11 malam selesai, normal 36. Wow. Bisa bayangin, normal 36. Ya. Jadi bagi para wanita yang pakai pembalut, gue mau kasih tahu, gue pakai pembalut akhirnya. Gue ngerasain apa artinya pembalut. Kenapa? Karena gue berdarah. Bau busuk tuh masih ada 2 hari kah sayangnya? Keluar itu terus. Saya nggak takut. Kenapa? Karena saya bilang, gila dong. Lu ngerayain Jumat Agung, ngerayain Paskah sebagai orang Kristen, sorry. Tapi saya ngerayain Jumat Agung dan Paskah. Wow. Karena Yesus bekerja dalam kehidupan saya. Wow. I kenal dia. Gitu, I kenal dia langsung. Oh gila keren banget. Wah keren banget. Jadi ketika lu pakai begini, sorry. Kenapa? Gue udah dapat alamin kemarin.
Oh. Jadi ketika gue sampai tadi pagi gue cerita, gue tunggu-tunggu tuh hari tadi pagi untuk kesaksian. Lalu masuk lagi di sekolah, gue bilang, "Sir, kok udah gitu? Penyakit saya keluar." Dia tahu, istri saya dia bilang, "Ini kalau B38 nih besok operasi duit, sorry." Saya bilang, "Tuhan, saya tidak mau ada apa-apa dalam hidup saya. Tuhan, aku percaya kesembuhan Tuhan terjadi." Ya. Kenapa? Karena saya kenal dia. Dia kenal saya. Saya bisa tahu itu kenapa? Karena ada ibu rohani yang dulu kasih tahu saya begitu. Dan saya terpati untuk ke situ, terpati. Wah, itu Cece tuh, satu kata keluar dia. "Apa ini? Gak ada yang lain." Cuma 2 kata, "Puji Tuhan." Dia teriak, bawa apa? Itu saksi hidup tuh. Gua itu kedinginan, gemeter gini. Gua gak bisa diam, dia bisa diam. Cuma kata, "Puji Tuhan." Saya mau antara nangis mau ada apa gitu. Apakah Yesus hidup? Lu gak ngerasain, gua ngerasain. Bukan gua ngerasain, tuh saksinya di belakang sana. Jangan tahu. Ya. Itu kesaksiannya. Sorry, sampai handphone isi saya semuanya isinya dubur saya. Dari awal gede sampai pecahnya. Gitulah. Yesus kita hidup. Gitu. Ya. Jadi kalau jangan pas gua bisa ketika gua rasakan Jumat Agung Paskah bilang, "I dapat kuasa kebangkitan. I ngerti yang namanya oleh bilur-bilurmu kamu jadi sembuh. That's my God, my man." Itu Tuhan gua. Ya. Jadi pas datang, Steve udah halo. Lo tahun ini ngerasain apa? Gua ngerasain kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena Yesus hidup dalam saya. Apa sih? Penyakit gua disembuhkan. Meskipun saya sudah pasrah, penyakit saya disembuhkan. Ya, dulu kalau dalam kesaksian keluar gitu kita kayaknya gitu ya. Gua ngerasa sendiri ya. Gua gini. Istri saya cuma 2 kata. "Puji Tuhan." Malam itu ada lama ketika saya tidur saya berkata, "Thank you God. Saya kenal Engkau lebih dalam lagi." Keren kan Tuhan gua. Jadi ketika saya menyembah hari ini sudah masuk ke tahap berikutnya. Kenapa? Saya mengalami Kristus. Enggak bicara soal kesembuhan ya. Saya mengalami Kristus. Jam 8 malam saya mengalami Kristus. Ya, saya mengalami Kristus. Dan itu jadi titik tolak. Tuhan Yesus baik sama saya. Ya. Tapi jangan nunggu sakit dulu gitu kan ya. Tapi kan itu kan pengalaman random. Ya, jadi tahun ini saya punya pengalaman untuk kesaksian. Jadi kalau Tuhan enggak itu nggak ngerasain sih bro. Lu coba ngerasain kalau duduk lu sakit. Coba ngerasain pria pakai sotek. Cuma gua di sini yang tahu rasanya. Akhirnya gua jago. Cara Kok pasang. jago sih? Oh iya. Oke. Ya, sih Ben, lu ngerasain nggak hatinya? Gua bilang nih, sayang hati-hati nih kalau lagi sensi katanya. Gak pernah kan lu gak pernah kan coba-coba nih, gua udah ngerasain. Ya, gua udah ngerasain gimana nya malu kalau tiba-tiba berdiri ada, ya mati, ada bercak gitu kan ya. Masa nggak nih? Gua ngerasain, karena waktu gua sekolah gua pegang-pegang. Gua ngerasain. Oh, ya takut bocor gimana dia gua ngaji tiba-tiba gua balik gini. Ser kok bocor gitu kan ya. Ya jadi gua kerjaan gua ngerasain, gua ngerasain. Tuhan kasih saya satu hal yang luar biasa, bagaimana penderitaan wanita kalau pas lagi datang ulang. Ya, sampai hari ini loh saya masih pakai. Tapi itu proses kesembuhan saya. Ya sudah hilang dan saya udah sakit. Ya, dan itu kasih karunia Tuhan. Ya, dan itu luar biasa. Ya. Jadi ini fresh from the oven. Oh iya, baru dibuka gitu ya. Baru dibuka ya. Bukan yang itu yang dibuka. ya. Jadi teman-teman perempuan saya ngerti apa artinya kesulitan kalian setiap bulan gitu ya. Akhirnya ada pria yang mengerti. Oke, sekali lagi